Pernahkah kamu merasa bahwa uang yang baru saja masuk rekening, tiba-tiba lenyap entah kemana hanya dalam hitungan hari, padahal rasanya kamu tidak membeli barang mewah, tidak makan di restoran mahal, bahkan tidak liburan kemana-mana. Anehnya, dompet sudah menipis. Rekening sudah tinggal beberapa digit. Rasanya seperti ada lubang tak kasat mata di antara jari-jari kita, dan uang itu perlahan-lahan bocor keluar tanpa kita sadari. Masalahnya bukan terletak pada jumlah uang yang kita miliki, tapi pada caranya kita memperlakukan uang itu. Banyak orang berpikir bahwa solusi dari kehabisan uang adalah dengan menambah penghasilan. Padahal, ada satu rahasia penting yang jauh lebih fundamental. Uang itu bisa dididik. Ya, uang bisa diajari, bisa dikendalikan, bisa diarahkan. Tapi sayangnya, tidak banyak orang yang tahu bagaimana cara mendidik uang agar tidak cepat habis. Kebanyakan dari kita diajari sejak kecil bagaimana mencari uang. Sekolah, kuliah, belajar keterampilan, membangun karir. Tapi sangat sedikit yang mengajari kita bagaimana menjaga uang tetap tinggal bersama kita. Bagaimana membuat uang betah berada di dompet kita lebih lama. Bagaimana mengubah uang dari sekadar alat transaksi menjadi alat yang setia bekerja untuk masa depan kita. Inilah yang sering dilupakan. Padahal justru disinilah inti dari kecerdasan finansial yang sesungguhnya. Dalam video ini, kita akan bahas secara mendalam bagaimana sebenarnya cara mendidik uang itu. Bukan sekadar menabung, bukan hanya soal hemat, dan bukan pula tentang pelit. Tapi lebih dari itu, ini adalah soal pola pikir, soal disiplin, soal strategi kecil yang jika dilakukan secara konsisten, mampu membawa perubahan besar dalam hidup finansial kita. Kita akan bongkar satu persatu kebiasaan, sudut pandang, serta langkah konkret yang bisa kamu terapkan untuk menjaga agar uang tidak cepat menghilang. Banyak orang tidak menyadari bahwa uang memiliki sifat yang sangat mirip dengan anak kecil. Kalau tidak diarahkan, dia akan lari kemana-mana. Kalau tidak diawasi, dia bisa menghilang tanpa jejak. Dan jika kita tidak tegas terhadapnya, uang akan mengikuti arus keinginan, bukan kebutuhan. Inilah kenapa kita butuh mendidik uang. Memastikan bahwa setiap rupiah yang kita miliki tahu kemana harus pergi. Bukan sekadar hilang tanpa arah. Pertama-tama, kita harus menyadari bahwa kebocoran keuangan seringkali terjadi bukan karena keputusan besar, tapi justru karena keputusan kecil yang terus berulang. Seperti membeli kopi setiap hari, jajan makanan ringan tanpa sadar, berlangganan aplikasi yang tidak lagi digunakan, atau sekadar mengikuti tren belanja karena takut ketinggalan. Kebocoran kecil ini jika dikumpulkan, bisa menjadi lubang besar yang menguras keuangan secara perlahan. Coba bayangkan ini. Seseorang yang setiap hari menghabiskan Rp30.000 untuk hal-hal kecil yang tidak penting. Dalam sebulan, itu sudah Rp900.000. Dalam setahun, itu lebih dari 10 juta rupiah. Dan angka ini tidak terasa karena tidak keluar sekaligus. Tapi itulah jebakannya. Uang kita habis tanpa terasa, tanpa ada sesuatu yang benar-benar berarti kita miliki dari semua pengeluaran itu. Uang habis, dan kita bahkan tidak tahu kemana perginya. Maka dari itu, langkah pertama dalam mendidik uang adalah menyadari kemana saja uang itu pergi. Lakukan audit kecil terhadap pengeluaran harianmu. Catat, telusuri, dan hadapi kenyataan dengan jujur. Mungkin terasa tidak nyaman, tapi ini penting. Karena kita tidak bisa mengubah apa yang tidak kita sadari. Begitu kita mulai sadar, barulah kita bisa mulai mengarahkan. Mengatur keuangan tidak harus dimulai dari hal besar. Justru sebaliknya, dimulai dari hal kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Misalnya, membuat kebiasaan menunda pembelian selama 24 jam. Setiap kali ingin membeli sesuatu yang tidak mendesak, beri jeda 1 hari. Biasanya, dalam 24 jam itu, keinginan akan memudar dengan sendirinya. Dan kita akan bersyukur tidak menghabiskan uang untuk sesuatu yang ternyata tidak terlalu penting. Kita juga perlu belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ini memang terdengar klise, tapi banyak orang masih keliru dalam hal ini. Kita sering menyamakan rasa ingin dengan rasa butuh. Padahal perbedaannya sangat besar. Kebutuhan adalah hal yang menunjang hidup. Keinginan hanya memuaskan emosi sesaat. Uang yang dididik dengan baik
adalah uang yang tidak dikorbankan hanya untuk memuaskan keinginan jangka pendek. Dalam mendidik uang, kita juga harus mengembangkan kebiasaan untuk memberi tugas pada uang itu. Jangan biarkan uang menganggur. Setiap uang yang masuk, sebaiknya langsung dibagi ke dalam beberapa pos. Ada untuk kebutuhan harian, ada untuk tabungan, ada untuk investasi, dan ada juga yang boleh digunakan untuk hiburan atau kesenangan pribadi. Dengan membagi seperti ini, kita punya kendali. Uang tidak lagi liar, tapi terarah. Salah satu kesalahan umum yang membuat uang cepat habis adalah kebiasaan hidup melebihi kemampuan. Ini adalah pola yang sangat berbahaya. Ketika pendapatan naik, gaya hidup juga ikut naik. Dulu makan di warung, sekarang harus di kafe. Dulu pakai HP sederhana, sekarang harus yang flagship. Padahal, peningkatan penghasilan seharusnya digunakan untuk meningkatkan keamanan finansial, bukan sekadar meningkatkan gengsi. Gaya hidup bisa sangat menipu, terutama di era media sosial, di mana semua orang tampak sukses. Kita jadi merasa harus ikut tampil, harus terlihat punya. Padahal tidak semua yang terlihat kaya benar-benar kaya. Banyak yang tampil mewah, tapi di balik itu dikejar cicilan. Maka salah satu cara terbaik mendidik uang adalah dengan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Fokus pada tujuan sendiri. Fokus pada stabilitas, bukan penampilan. Menunda kepuasan juga merupakan pelajaran penting dalam mendidik uang. Dunia sekarang menawarkan segala sesuatu secara instan. Kredit cepat, cicilan ringan, belanja cukup klik. Tapi justru karena terlalu mudah, kita jadi tidak menghargai proses. Uang yang dikeluarkan tanpa proses emosional biasanya lebih cepat habis, karena kita tidak merasakan perjuangan di baliknya. Maka penting untuk menahan diri, menunggu, dan mengapresiasi setiap pembelian. Selain itu, kita juga harus mulai membangun sistem otomatis dalam mengelola uang. Misalnya, setiap kali gajian, langsung alokasikan persentase tertentu untuk ditabung secara otomatis. Jangan menunggu sisa, karena seringkali tidak ada yang tersisa. Dengan sistem otomatis, kita membiasakan diri untuk menyisihkan, bukan menyisakan. Dan ini membuat uang menjadi lebih tertib dan teratur. Kita pun harus belajar bahwa tidak semua uang harus dibelanjakan. Ada nilai dalam membiarkan uang diam, bertumbuh, dan menunggu saat yang tepat. Menabung bukan berarti kikir, tapi bentuk penghormatan terhadap masa depan. Uang yang tidak cepat habis adalah uang yang tahu kapan harus digunakan. Dan kita sebagai pemiliknya, harus bisa memberi arah yang bijak. Uang yang tidak dididik akan tumbuh liar. Sama seperti anak-anak yang dibesarkan tanpa nilai, uang yang tidak diberikan arah akan mengikuti jalan yang paling mudah, dan seringkali itu adalah jalan konsumsi. Maka, penting bagi kita untuk menjadi orang tua yang bijak bagi uang kita. Bukan yang memanjakan, tapi yang mendidik. Bukan yang membebaskan tanpa arah, tapi yang mengajarkan disiplin. Salah satu prinsip sederhana namun sangat ampuh dalam mendidik uang adalah dengan memegang teguh prinsip, bayar diri sendiri dulu. Banyak orang saat menerima gaji langsung memikirkan pembayaran tagihan, cicilan, dan kebutuhan lain. Tapi, orang yang disiplin dalam finansial akan memprioritaskan diri sendiri dulu, yaitu dengan langsung menyisihkan sebagian uang untuk ditabung atau diinvestasikan. Baru setelah itu memenuhi kebutuhan lainnya. Ini bukan egois. Ini adalah bentuk penghormatan pada masa depan kita sendiri. Namun mendidik uang bukan hanya soal menabung. Itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan perjalanan. Kita juga harus belajar mengenali potensi uang untuk berkembang. Disinilah pentingnya investasi. Tapi investasi tidak selalu harus dimulai dari angka besar. Bahkan Rp50.000 pun bisa menjadi titik awal yang baik, jika kita melakukannya secara konsisten dan memahami tujuan jangka panjang. Yang sering terjadi adalah, banyak orang takut memulai investasi karena merasa belum punya cukup uang. Padahal menunda hanya akan membuat kita kehilangan waktu. Dan dalam dunia keuangan, waktu adalah sekutu terbaik. Semakin cepat kita memulai, semakin besar hasil yang bisa kita capai di masa depan. Jadi, mendidik uang juga berarti mendidik diri kita sendiri untuk percaya pada proses jangka panjang, bukan hanya hasil instan. Perlu kita sadari bahwa pola pikir terhadap uang sangat menentukan bagaimana uang itu bertahan atau menghilang.
Jika kita menganggap uang hanya sebagai alat untuk memenuhi keinginan hari ini, maka dia akan cepat habis. Tapi jika kita melihat uang sebagai alat untuk menciptakan kebebasan, ketenangan, dan pilihan di masa depan, maka kita akan jauh lebih bijak dalam mengelolanya. Banyak orang terjebak dalam siklus konsumsi karena merasa lelah dengan rutinitas dan ingin memanjakan diri. Ini adalah bentuk pelarian emosional yang sangat umum. Namun, jika kita tidak punya kontrol atas dorongan itu, uang akan habis bukan karena kebutuhan, tapi karena pelampiasan. Maka penting untuk mengenali emosi kita sendiri dalam setiap keputusan finansial. Apakah kita membeli karena benar-benar perlu? Ataukah hanya karena ingin merasa lebih baik untuk sesaat? Kita perlu belajar membangun hubungan yang sehat dengan uang. Bukan hubungan yang penuh tekanan, tapi juga bukan hubungan yang terlalu longgar. Kita perlu menghormati uang, tapi tidak sampai terobsesi. Kita perlu mengatur uang, tapi tidak sampai diperbudak olehnya. Keseimbangan ini bisa tercipta jika kita punya arah yang jelas, tujuan yang konkret, dan kebiasaan yang disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Buatlah tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, jangka pendeknya adalah memiliki dana darurat setara 3-6 bulan pengeluaran. Jangka panjangnya bisa berupa membeli rumah, mempersiapkan pendidikan anak, atau memiliki dana pensiun. Dengan adanya tujuan, kita punya alasan kuat untuk menahan diri dari pengeluaran tidak perlu. Tujuan yang jelas adalah kompas yang akan menuntun kita agar tidak mudah tergoda oleh hal-hal sesaat. Selain itu, penting juga untuk menciptakan sistem keuangan yang sederhana tapi efektif. Gunakan metode amplop, rekening terpisah, atau aplikasi pencatat keuangan, apapun yang paling cocok untukmu. Jangan anggap enteng pencatatan, karena seringkali, kebocoran terbesar terjadi dari transaksi-transaksi kecil yang tidak pernah tercatat. Dengan mencatat, kita bisa mengenali pola, memperbaiki kebiasaan, dan mengambil keputusan dengan data, bukan perasaan. Dan jangan lupakan satu hal penting ini, uang harus dibuat bekerja. Jangan biarkan seluruh tabunganmu hanya diam di tempat. Sisihkan sebagian untuk investasi yang sesuai dengan profil risikomu. Bisa dimulai dari reksadana, emas, atau bahkan saham jika kamu sudah belajar. Prinsipnya adalah, uang yang tidak bergerak akan habis dimakan inflasi. Tapi uang yang dididik dan diinvestasikan akan tumbuh dan membawa hasil. Kita juga harus siap menghadapi perubahan. Dunia terus bergerak, dan begitu pula dengan kebutuhan kita. Maka penting untuk selalu mengevaluasi keuangan secara berkala. Mungkin kebiasaan yang dulu efektif, kini perlu diperbarui. Mungkin ada pengeluaran baru yang harus dimasukkan dalam anggaran. Evaluasi adalah bagian penting dari proses pendidikan keuangan. Jangan takut untuk mengubah strategi jika memang dibutuhkan. Seringkali, masalah keuangan bukan karena ketidaktahuan, tapi karena kebiasaan lama yang belum dibongkar. Mungkin kita terbiasa memberi hadiah mahal untuk diri sendiri setiap habis gajian. Atau merasa tidak enak menolak ajakan nongkrong karena takut dianggap pelit. Atau merasa gengsi kalau tidak pakai barang bermerek. Semua itu adalah pola pikir yang bisa dididik. Jika kita mau jujur dan sadar bahwa kebebasan finansial jauh lebih penting daripada sekadar terlihat keren. Dan jangan remehkan kekuatan lingkungan. Teman-teman yang konsumtif bisa membuat kita ikut-ikutan. Lingkungan yang tidak mendukung bisa membuat kita susah menabung. Maka penting untuk berada di sekitar orang-orang yang satu visi dalam keuangan. Kalau tidak bisa mengganti lingkungan, setidaknya buat batasan. Pilih pergaulan yang sehat secara mental dan juga finansial. Mendidik uang juga berarti mengajari diri sendiri untuk merasa cukup. Ini bukan berarti pasrah, tapi tahu kapan harus berhenti. Keinginan manusia tidak akan pernah habis, tapi kita bisa melatih diri untuk bersyukur dan berpuas diri dengan apa yang dimiliki. Uang yang kita miliki hari ini mungkin belum banyak, tapi dengan pola pikir yang benar, dia bisa membawa kita ke tempat yang jauh lebih baik di masa depan. Dan pada akhirnya, kita harus ingat bahwa uang hanyalah alat. Nilai kita sebagai manusia tidak ditentukan oleh jumlah uang yang kita miliki, tapi oleh cara kita memperlakukan uang itu. Apakah kita memanfaatkannya untuk kebaikan? Untuk tumbuh? Untuk membantu orang lain? Untuk menciptakan ketenangan? Bukan hanya kemewahan? Uang yang dididik dengan benar akan menjadi berkah, bukan beban. Memahami bahwa uang adalah alat,
bukan tujuan akhir, adalah salah satu fondasi terpenting dalam mendidik uang. Ketika kita memosisikan uang sebagai alat, maka cara kita memperlakukannya akan jauh lebih sehat. Kita tidak lagi tergoda untuk memburu uang demi status sosial atau demi pembuktian kepada orang lain. Sebaliknya, kita mulai menggunakan uang sebagai kendaraan menuju kehidupan yang lebih damai, lebih mandiri, dan lebih terarah. Banyak orang mengejar uang seolah-olah itu adalah segalanya. Mereka mengorbankan kesehatan, hubungan sosial, bahkan integritas, hanya demi mengejar penghasilan yang lebih tinggi. Tapi yang sering terjadi adalah, ketika uang itu sudah didapat, mereka justru tidak tahu bagaimana cara mempertahankannya. Inilah yang membedakan orang yang cerdas secara finansial dengan mereka yang sekadar mencari uang. Orang cerdas tahu bahwa mendapatkan uang adalah satu hal, tapi menjaga dan mengelolanya dengan bijak adalah hal yang jauh lebih penting. Salah satu kesalahan umum adalah menggunakan uang untuk mengobati stres. Banyak orang merasa lelah setelah bekerja, lalu merasa berhak memberi hadiah pada diri sendiri dengan belanja. Fenomena ini dikenal sebagai emotional spending, atau pengeluaran yang didorong oleh emosi. Ini adalah kebiasaan yang harus diwaspadai. Karena ketika uang menjadi alat pelarian dari tekanan hidup, maka ia akan habis tanpa arah yang jelas. Kita perlu belajar mengenali emosi kita dan mencari cara lain untuk mengelolanya selain dengan berbelanja. Ada juga yang beranggapan bahwa uang harus terus diputar dalam bentuk konsumsi, agar ekonomi tetap berjalan. Ini mungkin benar dalam konteks makroekonomi, tapi dalam konteks personal finance, kita perlu memprioritaskan stabilitas pribadi terlebih dahulu. Jangan merasa bersalah karena tidak ikut belanja besar-besaran saat diskon besar tiba. Jangan terbawa arus promosi yang menyamar sebagai kebutuhan. Kita perlu memisahkan antara apa yang memang kita butuhkan dan apa yang sekadar ditawarkan oleh iklan. Penting juga untuk belajar membangun cadangan keuangan, atau yang sering disebut dana darurat. Dana ini bukan untuk gaya hidup, bukan juga untuk liburan. Dana darurat adalah untuk hal-hal tak terduga yang bisa terjadi kapan saja. Kehilangan pekerjaan, kendaraan rusak, sakit mendadak, atau kejadian darurat lainnya. Dengan memiliki dana darurat, kita memberi ruang bagi uang untuk melindungi kita, bukan hanya memanjakan kita. Idealnya, dana darurat disiapkan minimal 3-6 bulan dari total pengeluaran rutin. Jadi jika pengeluaran bulananmu sekitar 3 juta, maka dana darurat yang aman adalah antara 9-18 juta rupiah. Angka ini memang terdengar besar, tapi bisa dicapai dengan menyisihkan sedikit demi sedikit secara rutin. Kuncinya adalah konsistensi dan komitmen untuk memprioritaskan perlindungan diri. Banyak juga yang mengeluhkan sulitnya menyimpan uang karena penghasilan terasa pas-pasan. Tapi seringkali, masalahnya bukan pada jumlah penghasilan, melainkan pada kebiasaan mengelola uang. Ada orang yang bergaji belasan juta tapi tidak punya tabungan sama sekali, sementara ada juga yang berpenghasilan 2 juta namun tetap bisa menabung dan hidup tenang. Perbedaannya terletak pada pola pikir dan kebiasaan, bukan pada angka. Maka penting untuk membangun sistem keuangan pribadi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita bisa memulai dengan metode sederhana, misalnya aturan 50, 30, 20. Di mana 50% dari penghasilan digunakan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Jika penghasilan belum mencukupi untuk mengikuti rumus ini, tidak masalah. Yang penting adalah kita punya arah dan kesadaran dalam membagi uang. Dan kita juga harus mulai terbiasa dengan pencatatan harian. Ya, mencatat pengeluaran harian mungkin terdengar merepotkan. Tapi justru dari hal kecil ini, kita bisa tahu kemana saja uang mengalir. Bahkan hanya dengan mencatat selama 1 bulan penuh, kamu akan terkejut melihat pola-pola pemborosan yang sebelumnya tidak kamu sadari. Dari situ, kamu bisa mulai memangkas pengeluaran yang tidak perlu, dan mulai mengalokasikan lebih banyak ke hal yang benar-benar penting. Mendidik uang juga berarti belajar mengatakan, tidak. Tidak pada ajakan belanja yang tidak terencana. Tidak pada cicilan yang hanya untuk gaya hidup. Tidak pada diskon besar yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Kata, tidak, ini mungkin sulit diucapkan pada awalnya, terutama jika lingkungan sekitarmu terbiasa hidup konsumtif. Tapi seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa tidak adalah bentuk perlindungan terhadap dirimu sendiri. Perlindungan terhadap masa depanmu. Kita pun perlu menyadari bahwa uang tidak mengenal emosi.
Ia netral. Ia tidak tahu apakah kita sedang senang atau sedang sedih. Tapi kita sebagai manusia seringkali menggunakan uang sebagai pelampiasan emosi. Inilah sebabnya kenapa sangat penting untuk mengenali hubungan emosional kita dengan uang. Apakah kita terlalu mudah tergoda? Apakah kita merasa bersalah saat menabung? Atau justru merasa bangga saat bisa menghamburkan? Semua ini perlu kita evaluasi. Di balik semua strategi, yang paling menentukan adalah kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Sama seperti tubuh yang sehat dibentuk dari makan teratur dan olahraga rutin, keuangan yang sehat juga dibentuk dari keputusan-keputusan kecil yang diulang terus-menerus. Disiplin dalam membagi uang, menunda keinginan, mencatat pengeluaran, dan menabung secara otomatis adalah pilar-pilar yang akan menjaga kestabilan keuangan kita dalam jangka panjang. Tidak ada satupun metode yang bisa berhasil jika hanya dilakukan sekali. Mendidik uang adalah proses jangka panjang yang butuh ketekunan. Mungkin di awal terasa berat, tapi semakin sering kita melatih diri, semakin otomatis pola itu akan bekerja. Dan saat hal ini menjadi kebiasaan, kita akan mulai merasakan manfaatnya. Tidak panik di akhir bulan, tidak stres karena tagihan, tidak bingung saat ada kebutuhan mendadak. Saat kamu mulai mampu mengatur uang dengan baik, kamu akan mulai merasakan rasa percaya diri yang berbeda. Kamu tidak lagi takut membuka aplikasi rekening. Tidak lagi khawatir setiap kali gajian terlambat. Kamu mulai merasa tenang, karena tahu bahwa uangmu berada di bawah kendali. Dan perasaan tenang inilah yang menjadi modal besar untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam hidup. Ketika rasa tenang mulai mengisi hidup karena uang berada dalam kendali kita, maka kita mulai melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Kita tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan kepanikan. Kita tidak lagi mengejar diskon hanya karena takut ketinggalan. Kita tidak lagi menyamakan kebahagiaan dengan pembelian. Inilah ciri bahwa kita mulai naik level dalam hubungan kita dengan uang. Kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan sesaat, melainkan mampu melihat ke depan dengan kepala jernih. Uang yang dididik dengan baik akan menjadi alat pelindung, bukan sumber masalah. Ia akan hadir saat dibutuhkan, bukan malah menghilang saat paling genting. Dan ini hanya bisa tercapai jika kita membangun sistem yang konsisten. Kita perlu membuat uang itu merasa betah di dalam dompet kita. Tapi tentu, itu bukan dengan menahannya terus-menerus, melainkan dengan memberinya arah, tugas, dan tanggung jawab. Ada satu prinsip penting yang sering dilupakan banyak orang. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula godaan untuk membelanjakannya. Ini disebut dengan istilah inflasi gaya hidup. Ketika naik gaji, langsung naik kelas smartphone. Ketika dapat bonus, langsung booking hotel bintang 5. Ketika ada uang lebih, langsung beli pakaian baru, padahal lemari sudah penuh. Ini bukan berarti kita tidak boleh menikmati hasil kerja keras. Boleh, tapi harus ada batasnya. Jika tidak hati-hati, penghasilan berapapun akan selalu terasa kurang. Orang yang benar-benar kaya bukanlah mereka yang selalu terlihat mewah, tapi mereka yang bisa hidup tenang meski penghasilannya biasa-biasa saja. Karena yang penting bukan seberapa besar uang masuk, tapi seberapa bijak uang itu digunakan. Kita tidak bisa terus bergantung pada kenaikan gaji. Yang perlu kita bangun adalah sistem manajemen keuangan pribadi yang tetap kokoh, berapapun penghasilan kita. Ada banyak cara praktis yang bisa kita terapkan untuk menjaga uang tetap disiplin. Salah satunya adalah dengan membagi rekening. Misalnya, satu rekening khusus untuk pengeluaran rutin, satu lagi untuk tabungan, satu lagi untuk investasi, dan jika perlu, satu lagi untuk hiburan atau belanja pribadi. Dengan begitu, uang tidak tercampur aduk, dan kita bisa mengontrolnya dengan lebih mudah. Saat ingin belanja, cukup lihat saldo rekening hiburan. Kalau habis, ya tunggu bulan depan. Sederhana, tapi efektif. Dan jangan lupa pentingnya menetapkan batas. Batas dalam belanja, batas dalam hiburan, bahkan batas dalam membantu orang lain. Karena seringkali uang habis bukan karena keinginan pribadi, tapi karena merasa sungkan menolak permintaan orang lain. Kita ingin terlihat baik, ingin diterima, ingin dihargai. Tapi jika itu membuat kita kehilangan kontrol atas keuangan sendiri, maka itu bukan kebaikan, tapi pengorbanan yang tidak sehat. Banyak orang sulit mengelola uang karena tidak punya batasan. Segalanya mengalir tanpa filter. Gaji masuk,
langsung habis dalam waktu seminggu. Sisanya hidup mengandalkan pinjaman. Ini bukan karena bodoh atau tidak mampu, tapi karena tidak terbiasa membuat aturan. Uang yang dididik harus dibatasi, harus diarahkan, harus diawasi. Dan semua itu butuh peran aktif dari kita sebagai pemiliknya. Sebagian orang merasa bahwa mengatur uang itu rumit, membingungkan, dan hanya untuk orang yang paham finansial. Padahal sebenarnya, inti dari manajemen keuangan pribadi adalah kesadaran. Kesadaran untuk berhenti sejenak sebelum membeli. Kesadaran untuk menunda kepuasan. Kesadaran untuk memikirkan dampak jangka panjang. Tidak perlu paham teori ekonomi untuk bisa mengelola uang dengan bijak. Yang dibutuhkan hanya kemauan untuk mengubah kebiasaan. Salah satu kebiasaan yang paling penting adalah menciptakan rutinitas evaluasi keuangan setiap bulan. Sediakan waktu, misalnya di akhir bulan atau saat gajian tiba, untuk duduk sebentar dan melihat kemana saja uang telah pergi. Lihat kembali catatan pengeluaran. Tinjau anggaran. Bandingkan rencana dan realita. Apakah kamu berhasil menabung? Apakah kamu terlalu boros di kategori tertentu? Dari sana, buat perbaikan kecil. Ulangi proses ini setiap bulan, dan kamu akan melihat perubahan besar dalam 1 tahun. Jangan lupakan juga pentingnya punya rencana jangka panjang. Hidup bukan hanya tentang hari ini. Kita semua akan menua, dan masa tua yang damai tidak terjadi begitu saja. Ia perlu dipersiapkan. Kita perlu memikirkan dana pensiun, perlindungan kesehatan, dan kemungkinan kehilangan penghasilan. Uang yang dididik hari ini akan menjadi jaring pengaman di masa depan. Semakin dini kamu mulai merencanakan, semakin ringan bebanmu nanti. Dan dalam perjalanan ini, akan selalu ada godaan untuk berhenti. Akan ada momen di mana kamu merasa ingin belanja besar-besaran. Ingin menyerah dan kembali ke kebiasaan lama. Ingin mengikuti tren dan memuaskan gengsi. Tapi ingatlah, setiap keputusan kecil hari ini sedang membentuk hidupmu di tahun-tahun mendatang. Uangmu mungkin belum banyak sekarang, tapi jika kamu mendidiknya dengan konsisten, ia akan tumbuh dan menjadi kekuatan besar di masa depan. Uang yang kita punya bisa bekerja untuk kita, atau justru melawan kita, tergantung bagaimana kita mendidiknya. Kita bisa menjadi tuan bagi uang, atau justru menjadi budaknya. Dan yang membedakan hanyalah satu hal, kebiasaan. Kebiasaan yang dibangun dari kesadaran. Kebiasaan yang dipertahankan dengan komitmen. Kebiasaan yang diperbaiki dengan evaluasi. Dalam mendidik uang, kita juga perlu mengenali jebakan utang konsumtif. Ya, tidak semua utang buruk. Tapi banyak utang yang muncul bukan karena kebutuhan, melainkan karena keinginan. Kredit tanpa pertimbangan, cicilan demi gaya hidup, dan pinjaman instan yang hanya memberi kepuasan sesaat. Semua ini bisa menyeret kita ke dalam lingkaran yang sulit keluar. Mendidik uang juga berarti belajar berkata tidak pada utang yang tidak mendesak. Kalaupun kamu harus berutang, pastikan tujuannya produktif. Misalnya, untuk modal usaha, pendidikan, atau investasi yang jelas. Dan pastikan kamu punya rencana pembayaran yang masuk akal. Jangan berutang hanya karena ingin punya lebih cepat. Karena seringkali, kecepatan memiliki justru diganti dengan perlambatan keuangan di masa depan. Bijaklah dalam berutang, karena satu kesalahan bisa merusak pondasi finansial yang sudah kamu bangun bertahun-tahun. Mendidik uang juga berarti belajar memberi dengan bijak. Memberi itu mulia, tapi memberi tanpa batas bisa menghancurkan keuangan kita sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan semua orang, terutama jika kita sendiri belum stabil. Maka penting untuk menetapkan porsi tertentu untuk sedekah atau bantuan. Dengan begitu, kita tetap bisa berbuat baik tanpa mengorbankan kestabilan finansial pribadi. Sekarang, mari lihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah benar-benar menghargai uang? Atau hanya sekadar menerimanya, membelanjakannya, dan membiarkannya pergi tanpa arah? Apakah kita sudah memberi uang tujuan? Atau kita hanya membiarkan dia berlalu begitu saja, mengikuti arus hidup yang konsumtif? Ingatlah, mendidik uang bukan tentang menjadi pelit. Bukan tentang menahan diri dari semua kesenangan. Tapi tentang menciptakan keseimbangan. Kita tetap bisa menikmati hidup, tetap bisa makan enak, liburan,
atau memberi hadiah untuk orang tersayang. Tapi semuanya dilakukan dengan perencanaan, bukan dorongan emosional. Itulah yang membedakan orang bijak dengan orang impulsif. Semakin kita memahami makna mendidik uang, semakin kita sadar bahwa ini bukan tentang rumus keuangan yang rumit. Bukan juga tentang larangan-larangan yang membuat hidup terasa kaku. Justru sebaliknya, ini tentang membangun hidup yang lebih ringan, lebih terarah, dan lebih damai karena kita tidak lagi dihantui kekhawatiran tentang uang. Kita tahu kemana uang kita pergi, kita tahu bagaimana memanfaatkannya, dan yang terpenting, kita tahu bagaimana membuatnya tetap tinggal lebih lama bersama kita. Ada satu hal penting yang sering dilupakan banyak orang dalam mendidik uang, yaitu rasa hormat terhadap proses. Orang yang sukses secara finansial bukanlah mereka yang tiba-tiba punya banyak uang dalam semalam. Tapi mereka yang membangun pondasi keuangan sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti, dengan penuh kesabaran dan konsistensi. Kita perlu belajar menghargai proses kecil yang mungkin tidak terlihat hasilnya dalam waktu dekat, tapi dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Contohnya adalah menabung Rp100.000 setiap minggu. Angka ini mungkin terdengar kecil dan tidak berarti. Tapi dalam setahun, jumlahnya menjadi lebih dari 5 juta rupiah. Jika kamu melakukan ini selama 5 tahun, maka kamu punya lebih dari 25 juta tanpa terasa. Dan ini baru dari satu kebiasaan kecil. Bayangkan jika kamu menggabungkannya dengan pengelolaan pengeluaran yang disiplin dan investasi yang rutin. Perlahan, uangmu akan mulai tumbuh, bahkan tanpa kamu sadari. Masalahnya, banyak orang terjebak pada pola pikir, kalau uangnya banyak, baru diatur. Padahal yang benar justru sebaliknya. Uang bisa menjadi banyak karena diatur sejak masih sedikit. Sama seperti tanaman, jika kita rawat sejak benih, dia akan tumbuh kuat dan berbuah. Tapi jika kita menunggu tanaman besar dulu baru dirawat, maka hasilnya tidak akan maksimal. Maka dari itu, jangan tunggu punya banyak uang untuk mulai mendidiknya. Mulailah sekarang, dari jumlah yang kamu miliki hari ini. Mendidik uang juga mengajarkan kita untuk bersikap realistis. Tidak semua hal harus dibeli. Tidak semua keinginan harus dipenuhi. Terkadang kita hanya perlu menunda, menimbang, dan bahkan melepaskan. Tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua gaya hidup harus dicoba. Justru dengan memilih secara sadar mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya sekadar pamer, kita bisa membentuk karakter finansial yang lebih kuat dan lebih tahan godaan. Kita juga perlu belajar menghargai barang yang kita miliki. Seringkali, kebiasaan boros muncul karena kurangnya rasa puas terhadap apa yang sudah ada. Padahal, memperpanjang umur barang adalah salah satu bentuk mendidik uang yang sangat efektif. Merawat sepatu agar tahan lama. Membersihkan barang elektronik secara berkala. Menggunakan pakaian dengan bijak. Semua ini adalah tindakan kecil yang bisa memperlambat laju konsumsi dan menjaga kestabilan keuangan. Satu hal yang juga tidak kalah penting adalah belajar untuk menikmati hidup secara sederhana. Banyak orang berpikir bahwa menikmati hidup itu harus mahal. Padahal, kebahagiaan sejati seringkali datang dari hal-hal yang tidak membutuhkan banyak uang, ngobrol dengan keluarga, jalan-jalan sore, membaca buku, atau menulis jurnal. Ketika kita terbiasa menemukan kebahagiaan dalam hal sederhana, kita tidak akan mudah tergoda oleh gaya hidup yang menguras kantong. Dalam mendidik uang, kita juga perlu mengenal istilah prioritas keuangan. Ini adalah urutan logis yang sebaiknya kita ikuti dalam mengatur keuangan. Prioritas pertama adalah kebutuhan pokok, makan, tempat tinggal, dan transportasi. Kedua, dana darurat. Ketiga, tabungan dan investasi. Keempat, utang yang harus dibayar. Baru setelah itu, kebutuhan tambahan seperti hiburan dan gaya hidup. Jika urutan ini terbalik, maka sebaik apapun penghasilan kita, uang akan tetap habis tanpa bekas. Terlalu banyak orang mengutamakan kesenangan dulu, baru sisanya untuk kebutuhan penting. Padahal, prinsip keuangan yang sehat justru sebaliknya. Bayar dulu yang wajib, sisihkan untuk masa depan, baru nikmati sisanya. Kalau kita membalik urutannya, maka tidak akan ada sisa untuk hal-hal penting. Mendidik uang berarti mendidik diri kita sendiri untuk mematuhi urutan ini, bahkan ketika keinginan lain terasa lebih menggiurkan. Dan jangan lupa tentang pentingnya proteksi keuangan. Ini seringkali diabaikan karena tidak terlihat hasilnya dalam jangka pendek.
Tapi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan perlindungan lainnya sangat penting untuk menjaga kestabilan finansial saat hal-hal tak terduga terjadi. Mendidik uang berarti juga menyiapkan perlindungan dari risiko-risiko kehidupan. Karena sebaik apapun kita mengatur uang, tetap ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Banyak orang yang kehilangan seluruh tabungan hanya karena satu kali masuk rumah sakit, atau karena kecelakaan yang tidak diduga. Hal-hal seperti ini bisa menghancurkan rencana keuangan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Maka dari itu, jangan anggap remeh proteksi. Anggap itu sebagai salah satu bentuk cinta pada keluarga dan masa depan kita sendiri. Dengan adanya proteksi, uang kita tidak hanya bekerja untuk hari ini, tapi juga siap menghadapi hari esok. Uang juga bisa dididik untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Ketika keuangan kita sudah stabil, kita bisa mulai membuka ruang untuk berbagi. Tapi bukan dengan cara impulsif. Berbagilah dengan rencana. Sisihkan sebagian dari penghasilanmu untuk sedekah, donasi, atau membantu keluarga yang membutuhkan. Dengan berbagi, kita tidak hanya membersihkan hati, tapi juga menjaga agar uang tetap mengalir dalam energi positif. Dan menariknya, orang yang terbiasa berbagi secara teratur justru seringkali merasa cukup. Karena mereka sadar bahwa kekayaan bukan hanya soal jumlah, tapi juga soal makna. Ketika uang digunakan untuk memberi, dia tidak berkurang. Justru sebaliknya, dia membawa ketenangan, kebahagiaan, dan rasa syukur yang mendalam. Inilah pendidikan uang yang paling luhur, yaitu menggunakannya untuk menebar manfaat bagi sesama. Kita juga bisa mendidik uang melalui investasi pada diri sendiri. Pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan pengembangan diri adalah bentuk investasi yang hasilnya bisa jauh lebih besar daripada investasi finansial biasa. Setiap buku yang kita baca, setiap pelatihan yang kita ikuti, dan setiap ilmu yang kita pelajari adalah pupuk yang akan menyuburkan masa depan kita. Uang yang digunakan untuk memperkaya diri dengan ilmu tidak pernah sia-sia. Karena pada akhirnya, cara terbaik untuk mendidik uang adalah dengan terlebih dahulu mendidik diri sendiri. Orang yang mampu mengatur dirinya akan mampu mengatur uangnya. Sebaliknya, orang yang dikuasai oleh keinginan, emosi, dan gengsi akan selalu merasa kekurangan berapapun jumlah uang yang ia punya. Mendidik uang adalah cermin dari seberapa dewasa kita dalam menghadapi hidup. Sekarang mari kita lihat ke sekeliling. Betapa banyak orang yang hidup dalam kecemasan karena uang. Bukan karena mereka tidak bekerja keras, tapi karena mereka tidak tahu cara membuat uang bekerja untuk mereka. Bukan karena mereka tidak ingin sukses, tapi karena tidak pernah diajari bagaimana menjaga agar uang tetap tinggal. Dan ironisnya, banyak dari mereka yang justru berpikir bahwa solusi satu-satunya adalah mencari uang lebih banyak lagi. Padahal, sebanyak apapun uang yang kamu hasilkan, kalau pola pengelolaannya masih sama, hasil akhirnya tetap akan sama. Uang akan tetap cepat habis, tetap lenyap tanpa bekas. Maka dari itu, perubahan harus dimulai dari dalam. Dari pola pikir, dari kebiasaan, dari kesadaran. Inilah yang akan membuat uangmu lebih awet, lebih produktif, dan lebih bermakna. Dalam proses mendidik uang, satu hal yang paling menantang adalah konsistensi. Banyak orang semangat di awal, mulai mencatat pengeluaran, membuat anggaran, bahkan mulai menabung dan berinvestasi. Tapi seiring waktu, semangat itu memudar. Kembali ke kebiasaan lama. Kembali boros, kembali tidak peduli, kembali membiarkan uang mengalir tanpa kendali. Inilah kenapa mendidik uang bukan hanya soal niat, tapi soal membentuk karakter. Karakter ini dibangun lewat pengulangan. Lewat rutinitas yang terus dilakukan meskipun terasa membosankan. Lewat kedisiplinan dalam hal-hal kecil. Karena justru dari kebiasaan kecil inilah terbentuk pondasi yang kuat. Tidak ada orang sukses secara finansial yang mencapainya tanpa proses. Dan proses itu seringkali tidak menyenangkan. Tapi jika kita tetap berjalan, walau pelan, kita akan tiba pada tujuan yang kita impikan. Banyak orang berharap ada jalan pintas untuk menjadi kaya. Mereka mencari cara cepat, trik instan, bahkan terjebak dalam skema-skema yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Padahal, kekayaan sejati dibangun dari ketekunan. Dari kesabaran, dari pola pikir yang matang, dan dari kebiasaan yang terus diperbaiki. Uang yang bertahan lama adalah uang yang tumbuh dalam proses panjang,
bukan uang yang tiba-tiba datang dan pergi begitu saja. Itulah sebabnya, daripada mencari cara cepat menjadi kaya, lebih baik kita fokus pada cara yang benar agar uang tidak cepat habis. Karena jika kita bisa menjaga uang, maka seiring waktu, jumlahnya akan terus bertambah. Dan ketika kita sudah terbiasa mengatur uang dengan baik, maka saat uang besar datang, kita sudah siap. Kita tidak akan panik, tidak akan tergoda, dan tidak akan ceroboh. Kita tahu apa yang harus dilakukan, karena kita sudah terlatih sejak dari bawah. Mendidik uang juga mengajarkan kita tentang sabar, tentang menunggu hasil dari kebiasaan menabung, tentang percaya pada proses investasi, tentang tidak terburu-buru mengejar gaya hidup. Karena dalam dunia finansial, yang cepat belum tentu aman, dan yang lambat belum tentu tertinggal. Banyak orang terlihat sukses dalam waktu singkat, tapi hanya bertahan sebentar. Sementara orang yang pelan tapi konsisten, justru menciptakan kestabilan jangka panjang. Kita perlu memahami bahwa setiap keputusan finansial hari ini, sekecil apapun, akan membawa dampak di masa depan. Saat kita memilih untuk menyisihkan 50.000 daripada membelanjakannya, kita sedang menanam benih keamanan. Saat kita menunda membeli barang yang tidak perlu, kita sedang memberi ruang bagi masa depan. Setiap rupiah yang tidak kita hamburkan adalah satu langkah lebih dekat menuju kebebasan finansial. Kebebasan finansial bukan berarti punya miliaran rupiah, tapi kemampuan untuk hidup tanpa tekanan dari uang. Tidak harus berutang untuk bertahan. Tidak panik saat ada kebutuhan mendadak. Tidak bergantung pada orang lain. Itulah kebebasan yang sebenarnya. Dan itu semua hanya bisa dicapai jika kita berhasil mendidik uang dengan benar sejak awal. Kita pun harus menerima bahwa dalam perjalanan ini, pasti ada kegagalan. Pasti ada kesalahan. Kadang kita tetap boros, kadang kita tergoda, kadang kita lupa mencatat. Tapi jangan biarkan kesalahan kecil menghentikan seluruh proses. Mendidik uang adalah perjalanan panjang. Tidak harus sempurna. Yang penting terus maju, terus belajar, terus memperbaiki. Ciptakan sistem yang bisa menopangmu saat kamu sedang lelah. Misalnya, dengan otomatisasi keuangan. Buat tabungan otomatis yang langsung terpotong setiap kali gajian. Gunakan aplikasi yang bisa mengingatkan kamu saat sudah melebihi anggaran. Bangun rutinitas kecil setiap malam untuk mengecek pengeluaran harian. Dengan adanya sistem, kamu tidak perlu mengandalkan semangat setiap hari. Karena sistem akan bekerja bahkan saat semangatmu sedang turun. Dan jangan lupa melibatkan orang terdekat dalam proses ini. Ajak pasangan, keluarga, bahkan anak-anak untuk sama-sama belajar mendidik uang. Jika seluruh rumah tangga punya visi keuangan yang sama, maka proses ini akan lebih mudah dijalani. Tidak ada tarik ulur. Tidak ada konflik. Semua bergerak dalam arah yang sama. Uang tidak lagi menjadi sumber pertengkaran, tapi alat untuk membangun masa depan bersama. Mendidik uang juga akan membawa perubahan dalam cara kita memandang hidup. Kita tidak lagi mudah iri pada pencapaian orang lain. Kita tidak lagi merasa rendah diri karena tidak punya barang bermerek. Kita mulai tenang, karena tahu bahwa setiap keputusan yang kita ambil punya dasar, punya alasan, dan kita tahu kemana kita sedang melangkah. Saat kamu bisa mengatur uang, kamu sedang mengatur hidupmu. Karena uang menyentuh hampir semua aspek dalam kehidupan. Dari makanan yang kamu makan, tempat tinggal, pendidikan anak, hingga keputusan besar seperti pindah kerja atau pensiun. Maka semakin baik kamu mendidik uang, semakin besar pula kendalimu atas arah hidupmu sendiri. Bayangkan jika kamu tidak lagi stres saat tanggal tua. Tidak lagi gelisah menunggu gajian. Tidak lagi takut menghadapi kebutuhan tak terduga. Dan bahkan bisa tersenyum saat ada kesempatan berbagi. Semua itu bisa tercapai. Bukan karena kamu jadi kaya raya, tapi karena kamu sudah belajar bagaimana cara mendidik uang agar tidak cepat habis. Kamu tidak harus punya penghasilan besar untuk bisa tenang secara finansial. Tapi kamu harus punya pola pikir yang benar, kebiasaan yang disiplin, dan tujuan yang jelas. Karena uang tidak akan pernah cukup jika kita tidak belajar mengelolanya. Tapi uang akan selalu cukup, bahkan terasa lebih dari cukup, jika kita tahu cara menjaganya. Mendidik uang adalah seni hidup. Ia membutuhkan kepekaan, latihan, dan kesadaran.
Tapi hasilnya akan sangat terasa. Kamu akan merasa lebih tenang, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Dan yang terpenting, kamu akan mulai hidup bukan karena dikejar uang, tapi karena kamu sudah memegang kendali atas uangmu sendiri. Jadi mulai sekarang, lihat kembali keuanganmu. Perhatikan pengeluaranmu. Bangun rutinitas baru. Tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Mulai dari langkah kecil. Karena setiap langkah kecil itu sedang menuntunmu menuju perubahan besar. Dan saat kamu mulai merasakan hasilnya, kamu akan sadar bahwa ternyata, mendidik uang bukanlah beban. Tapi hadiah. Hadiah dari hidup yang lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bermakna. Uang yang tidak cepat habis bukanlah mimpi. Itu adalah hasil dari kebiasaan. Dan setiap orang bisa memulainya, termasuk kamu. Ada satu aspek penting dalam mendidik uang yang seringkali terlupakan, yaitu mengenali kebocoran halus dalam pengeluaran. Kebocoran ini bukan berasal dari pengeluaran besar, tapi dari hal-hal kecil yang terjadi berulang kali tanpa disadari. Misalnya, jajan kopi setiap pagi yang terlihat sepele, tapi jika dikalkulasikan dalam sebulan bisa mencapai ratusan ribu. Atau langganan aplikasi yang sudah tidak digunakan tapi tetap aktif dan memotong saldo secara otomatis. Kita perlu mengembangkan kebiasaan untuk melakukan audit pribadi terhadap pengeluaran seperti ini. Buka kembali mutasi rekening atau e-wallet kamu setiap akhir pekan atau akhir bulan. Perhatikan pengeluaran yang bisa dihentikan tanpa mengurangi kualitas hidup. Dari situ, kamu bisa menyelamatkan uang yang selama ini bocor tanpa terasa. Mendidik uang juga berarti melatih diri agar bisa menunda kepuasan. Konsep ini disebut sebagai delayed gratification, atau penundaan kepuasan. Ini adalah salah satu keterampilan psikologis paling kuat dalam menjaga keuangan tetap sehat. Misalnya, ketika kamu ingin membeli barang baru, jangan langsung beli. Tunda dulu selama 3 hari atau bahkan 1 minggu. Dalam banyak kasus, keinginan itu akan reda dengan sendirinya. Dan kamu akan bersyukur karena telah menyelamatkan uangmu dari pembelian impulsif. Selain itu, penting untuk memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk hidup layak, makanan, tempat tinggal, transportasi, kesehatan. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang menyenangkan, tapi tidak penting. Banyak orang sulit mengelola uang karena dua hal ini tercampur. Mendidik uang berarti juga mendidik pikiran kita untuk bisa memilah dan menimbang mana yang esensial dan mana yang bisa ditunda atau bahkan dihindari. Kita juga perlu menyadari bahwa dunia ini dipenuhi oleh strategi pemasaran yang sangat canggih. Setiap hari, kita dibombardir oleh iklan yang dirancang untuk membangkitkan emosi, memicu rasa takut ketinggalan, dan mendorong pembelian instan. Mendidik uang berarti membangun pertahanan diri terhadap pengaruh-pengaruh ini. Mulailah mempertanyakan setiap dorongan belanja. Apakah ini benar-benar perlu, atau hanya karena iklan yang menggoda? Salah satu cara untuk memperkuat pertahanan ini adalah dengan memiliki visi keuangan yang jelas. Saat kamu punya tujuan yang kuat, misalnya ingin punya rumah sendiri dalam 5 tahun, atau pensiun dini di usia 45, maka kamu akan lebih mudah menolak godaan sesaat. Tujuan besar membuat kita lebih fokus. Ia menjadi jangkar yang menahan kita agar tidak hanyut dalam arus konsumtif yang menyesatkan. Mendidik uang juga akan membantu kita membangun rasa tanggung jawab terhadap masa depan. Karena pada akhirnya, tidak ada yang akan lebih peduli terhadap masa depan kita selain diri kita sendiri. Pemerintah mungkin menyediakan jaminan sosial. Keluarga mungkin memberi dukungan. Tapi ketenangan hidup yang sejati hanya bisa datang dari kesiapan pribadi, dari hasil kerja keras, dan dari kebiasaan mengatur uang yang dilakukan hari demi hari. Banyak anak muda merasa terlalu dini untuk berpikir tentang tabungan jangka panjang. Mereka merasa masih ingin menikmati hidup, masih ingin mengejar mimpi, masih ingin hidup untuk hari ini. Tapi realitas hidup tidak menunggu. Biaya hidup terus naik. Tanggung jawab akan terus bertambah. Dan waktu adalah satu-satunya aset yang tidak bisa dibeli kembali. Mendidik uang sejak muda adalah keputusan terbaik yang bisa kamu ambil untuk menghindari penyesalan di masa depan. Dalam jangka panjang, uang yang tidak dididik akan menciptakan stres. Banyak pasangan yang bertengkar karena masalah uang. Banyak individu yang kehilangan arah karena terlilit utang. Banyak mimpi yang gagal diwujudkan karena tidak ada dana yang tersedia.
Maka dari itu, mendidik uang bukan hanya soal keuangan, tapi soal menjaga kualitas hidup, soal menjaga hubungan, soal menjaga martabat, soal menjaga hak untuk memilih jalan hidup yang kita inginkan. Dan jika kita ingin mendidik uang secara menyeluruh, maka kita juga perlu memperhatikan gaya hidup secara keseluruhan. Gaya hidup minimalis misalnya, bisa menjadi alat bantu yang sangat efektif. Hidup minimalis bukan berarti hidup serba kekurangan, tapi memilih untuk hidup hanya dengan apa yang penting. Memilih untuk memprioritaskan kualitas, bukan kuantitas. Dengan mengadopsi prinsip minimalis, kita bisa mengurangi pengeluaran tanpa merasa terpaksa. Dalam proses ini, akan sangat membantu jika kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung. Misalnya, berkumpul dengan teman-teman yang satu visi dalam hal keuangan. Mengikuti komunitas yang membahas literasi finansial. Atau setidaknya, mengikuti akun-akun inspiratif yang memberikan motivasi dan tips praktis tentang keuangan. Karena seperti yang sering dikatakan, kita adalah cerminan dari 5 orang yang paling sering kita temui. Maka pastikan kita dikelilingi oleh energi yang positif dan membangun. Tidak kalah penting, kita juga perlu memberikan contoh kepada generasi berikutnya. Anak-anak kita, adik, keponakan, atau bahkan teman-teman di sekitar kita. Karena mendidik uang adalah warisan. Ketika kita hidup secara finansial bijak, kita sedang menunjukkan bahwa hidup tidak harus glamor untuk bisa bahagia. Bahwa stabilitas lebih penting daripada gaya. Bahwa kebebasan datang dari kontrol, bukan dari kebebasan membeli segalanya. Akhirnya, setelah semua hal ini dibahas dan direnungkan, kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa uang itu bukan soal keberuntungan, tapi soal kebiasaan. Dan kebiasaan itu bisa dibentuk, diajarkan, bahkan diwariskan. Mendidik uang adalah bentuk mencintai diri sendiri. Karena dengan mengatur uang, kita sedang membangun pondasi untuk hidup yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab. Dan jika ada satu kalimat penutup yang bisa merangkum semuanya, maka kalimat itu adalah, uang tidak akan mengatur kita, jika kita lebih dulu belajar mengatur uang.